Tuhan lo itu. Oke, gue bakal bongkar semuanya. Apa dia masih Alicia bodoh dan bucin itu? Kok auranya jadi mengintimidasi? Dia mau ngapain ya? Sejak kita pacaran, gue selalu bayarin lo makan, bensin, beliin lo baju, dan celana. Bahkan gue juga bayar tagihan listrik kos lo dan tagihan internet bulanan lo. Kalau di total semuanya udah 50 juta loh. Dan lo masih bisa selingkuh di belakang gue. Dasar cowok nggak tahu diri, udah numpang hidup, selingkuh lagi. Sekarang emang lagi zamannya cowok mau kondonyok. Bener, malu-maluin cowok aja. Trio bengkoang sialan, mereka malah ngomporin Alicia. Satu lagi, lo kalau mau selingkuh jangan pakai mobil gue dong. Mobil gue jadi kotor kan. Gue sengaja minjemin mobil sport itu sama lo karena gue kasihan aja sama lo. Tapi karena mobil itu udah kotor, gue minta lo balikin sekarang juga. Mau gue jual. Buset dah, udah matre, selingkuh lagi. Harga diri gue sebagai cowok ganteng tercoreng kan. Padahal ceweknya cantik dan kaya, tapi malah selingkuh sama cewek spek ani-ani. Cowok mana lagi yang bisa kita percaya? Aku kan juga cowok. Tapi kenapa gue lihat karakter dia mirip banget sama Nadine ya? Sayang, kita omongin baik-baik ya di tempat lain. Aku bakal jelasin semuanya. Omongin baik-baik. Lo pikir gue mau? Cepet balikin kunci mobil gue. Alicia, kamu keterlaluan. Kamu sengaja kan merusak reputasi kami berdua? Emang sengaja? Kenapa? Gak terima. Gue punya banyak bukti perselingkuhan kalian. Kamu cemburu kan? Karena Evan lebih milih aku daripada kamu yang manja dan pick me. Cemburu? Sama wanita murahan yang suka merebut milik orang lain? Kamu? Segini doang pukulan lo. Ini baru pukulan yang sebenarnya. Aduh. Sayang, Alicia, kamu keterlaluan. Kalau mau mukul orang, cari lawan yang sepadan dong. Masa cowok mukul cewek? Gawat, kenapa kakak ada di sini? Mau gaji dia nggak kenalin aku. Lu siapa? Cuma orang lewat. Kebetulan Alicia ini temannya adik gue. Evan, kita putus. Balikin mobil, black card, dan semua barang dari gue. Sayang, aku gak mau putus. Aku cinta banget sama kamu. Aku bakal tinggalin Ruby. Apa? Kamu bilang kamu cuma mau ngurus harta dia aja kan? Diam kamu. Kalau kamu gak godain aku gak bakal selingkuhin Alicia. Kamu bilang aku yang godain kamu. Kamu yang ngemis-ngemis dan janjiin banyak hal. Balikin semuanya, atau gue laporin lo ke polisi atas tuduhan pemerasan. Apa? Baik, gue balikin semuanya. Awas aja lo, Alicia. Lo udah bikin gue malu. Gue bakal laporin lo ke tante gue jadi rektor di kampus. Kamu gak apa-apa, Alicia? Aku gak apa-apa, Kak. Makasih udah bantuin aku tadi. Dia manis banget kalau senyum. Tapi dia juga barbar tadi. Kak, apa Nadine ada di rumah? Aku pengen ketemu sama dia. Ada kok, lagi masak. Aku heran sama dia. Sejak kapan dia jago masak? Mungkin sebenarnya dia emang bisa. Tapi disembunyiin aja sama dia. Itu nggak mungkin. Udah 5 kali dia hampir bakar dapur dan bikin microwave meledak. Udah gak usah dibahas, Kak. Gimana kalau kita ke rumah kakak sekarang juga? Kamu bener juga. Ayo bareng mobilku aja. この文章をお届けします、先生。 Arigato. Siapa yang nelfon? Halo? Selamat siang. Apa benar ini nomornya Pak Tio, kakaknya Alicia? Iya benar. Kalau boleh saya tahu, ini siapa ya? Ada apa dengan adik saya? Saya rektor kampus bucin. Saya mau melaporkan kalau adik Anda buat masalah di sini. Membuat masalah? Apa itu? Adik Anda udah memukul dan menghajar teman kampusnya sampai babak belur, Pak. Hah? Maaf, tapi kayaknya Anda salah orang deh. Adik saya nggak mungkin mukul orang. Tapi itu kenyataannya, Pak. Adik saya itu sangat lembut. Bahkan, dia menangis setelah membunuh seekor nyamuk.
Saya ada bukti CCTV cafe dan sudah saya kirimkan kepada Anda. Silakan Anda lihat. Baiklah. Saya buka chat dulu. Apa? Aku harus pulang ke Indonesia sekarang juga. Assalamualaikum, kakak pulang. Waalaikumsalam. Nasi gorengnya udah mateng, Kak. Iya, bentar lagi kakak makan. Lihat, siapa yang kakak bawa? Hai, Hah, Nadine? Maksud aku, Alicia. Kamu mau ngapain kesini? gue mau cerita banyak hal. Kalian berdua ngobrol aja. Kakak mau makan nasi goreng buatan Nadine dulu. Nadine, kamu mau ngapain kesini? Kok bisa bareng sama Kak Rev? Ceritanya panjang. Tapi apa-apaan dandanan lu ini? Sejak kapan gue pakai baju kawaii? Ya gimana? Aku nggak nyaman pakai baju-baju kamu yang kayak cowok. Hah? Ya udah, skip aja. Yang jelas, gue udah balas dendam ke Evan dan Ruby. Beneran? Gimana cara kamu balas dendam? Gue permaluin mereka di depan orang-orang. Dan Evan sampai sujud-sujud gak mau putus. Wah, sayang banget aku nggak ada di sana. Aku pengen lihat wajahnya pas putus asa. Tapi lo kok bisa sih bucin banget sama cowok kayak gitu? Kalau gue sih ogah. Anggap aja aku goblok kemarin-kemarin. Tapi Nadine, kayaknya aku udah nemuin cinta sejatiku. Hah? Seriusan? Siapa? Gue bakal bantuin lo dapetin cinta sejati lo. Aku kayaknya jatuh cinta sama kakak kamu, Rev. Apa? Lo jatuh cinta sama kakak gue? Orang bau itu? Jangan kenceng-kenceng, ntar dia denger. Ya gimana lagi, aku emang naksir dia. Hah? Oke. Gue bakal bantu lo jadian sama Kak Rev. Tapi gimana caranya ya? Gak mungkin gue godain dia. Aku juga gak bisa deketin dia selama aku masih ada di tubuh kamu. Jadi, tubuh Nadine dan Alicia tertukar. Selama ini, aku tinggal sama Alicia dan dia cinta sama aku. Nadine, malam ini aku ikut kamu pulang ke rumahku ya. Aku mau ambil beberapa baju. Lo mau dandanin gue pakai baju-baju lo yang feminim itu? Enggak kok. Sebenarnya aku kangen sama Piko, bonekaku. Aku susah tidur tanpa Piko. Oh, boneka beruang merah itu. Jangan sampai dia tahu kalau bonekanya gue jadiin keset. Kalian berdua lagi ngobrolin apa? Kayaknya seru banget. Boleh ikutan nggak? Kak Rev, kami cuma bahas Alicia, maksud aku, Nadine mau ke rumahku nanti. Gitu. Alicia emang cantik dan manis. Sayangnya, ada macan betina di tubuhnya. Iya kak, udah lama soalnya nggak ke rumah Alicia. Boleh nggak kak? Ting, ting, ting. Iya, boleh kok. Sifat Alicia ini manja dan manis. Tipe gue banget. Tapi, dia ada di tubuhnya si macan betina. Yeay, makasih banyak Kak Rev. Aku sayang banget sama Kak Rev. Hei, jangan ngerayu kakak gue pakai tubuh gue dong. Kakak juga sayang banget sama kamu, Dek. Nani, ada angin apa ini? Si kupret yang hobinya marah-marah, tiba-tiba jadi kakak yang menyayangi adeknya. Jujur, aku geli sih ngelus kepala Nadine. Tapi ada Alicia di dalamnya. Aku harus tahan-tahan. Kakak mau anterin aku ke rumah Alicia? Biar Kak Rev tahu rumahku dan bisa ngapel nantinya. Iya, bisa kok. Tapi agak maleman ya. Kakak ada Zoom meeting bentar lagi. Siap Kak. Akhirnya aku sampai di rumah setelah perjalanan 8 jam. Kok rumah gelap? Apa Alicia nggak ada di rumah? Kalian masuk aja duluan. Kakak mau angkat telepon dari sekretaris kakak. Iya Kak. Ayo kita masuk Alicia. Aku udah gak sabar pengen masuk rumah kamu. Ayo. Tapi kok lampunya nyala? Perasaan tadi gue matiin. Mungkin kamu lupa kali. Kan kalau siang gak kelihatan tuh lampu nyala atau enggak. Lo benar. Kayaknya gue yang pikun sih. Kok gak dikunci? Hah? Kamu serius? Jangan-jangan ada maling masuk rumahku. Kalau sampai ada maling yang berani masuk, gue bakal hajar dia. Kamu mau hajar aku? Sejak kapan kamu berubah jadi cewek kasar? Alamak, siapa dia? Ganteng banget.
Jantung gue jadi jedar-jedar. Hah, kakak? Nadine, Ah, maaf, aku nggak sengaja. Aku cuma refleks peluk kamu. Ah, iya. Dia temannya Alicia. Namanya Nadine. Kenapa dia peluk aku? Rasanya familiar. jadi dia kakaknya Alicia yang tinggal di Jepang itu. Dia bener-bener tipe gue banget. Alicia, jelasin sama kakak. Kenapa kamu pulang malam? Apa Nadine yang ngajak kamu main? Enggak kok kak, dari tadi aku nggak kemana-mana. Cuma ke rumah Nadine aja. Sampai malam gini, ngapain aja kalian di sana? Kami cuma ngobrol dan main game aja kok kak. Sejak kapan kamu tertarik sama game? Tiap kakak ajak main game, kamu selalu nolak. Aku lagi belajar main game sama Nadine. Ternyata game itu seru banget kak. Ah gitu. Sekarang jelasin, apa benar kamu bikin masalah sama teman kampus kamu? Masalah apa kak? Rektor kamu nelpon. Katanya, kamu mengajar teman kampus kamu sampai babak belur. Oh, itu benar. Karena selama ini mereka selalu bully aku. Aku udah capek dan gak mau ditindas lagi. Kamu dibully, kenapa nggak cerita sama kakak? Aku takut ganggu kerjaan kakak di Jepang. Jadi aku bertindak sendiri. Maaf kak. Cara bicara kamu berubah. Apa Nadine yang udah mempengaruhi kamu jadi kayak gini? Hah? Enggak kok kak. Aku masih imoet kayak dulu. Nadine itu lemah lembut dan berbudi luhur kak. Masa? Kakak nggak percaya? Kakak tahu banget kamu itu gimana. Emangnya aku gimana kak? Tiap kakak marahin kamu pasti nangis. Kamu bukan Alicia kan? Kenapa kakak mikir gitu? Jelas-jelas aku Alicia. Lihat wajah aku. Tubuh kamu emang Alicia, tapi jiwa kalian tertukar kan? Aku bisa ngerasain jiwa Alicia di tubuh Nadine. Hah? Kakak bisa ngenalin aku, walaupun aku ada di tubuhnya Nadine. Iya dek, karena kakak tahu banget sama kamu. Gestur kamu, cara ngomong kamu, semuanya. Jadi kami ketahuan. Kamu peka banget ya. Beda banget sama kakakku yang koplok itu. Siapa yang kamu bilang koplok? Dasar adik durjana. Hah? Kak Ref, kamu juga tahu kalau aku dan Alicia bertukar tubuh? Tentu aja, aku udah tahu dari awal. Sebenarnya gue baru tahu tadi sih gara-gara nguping. Revalterio, udah lama ya. Theodore Arden, atau gue panggil lo Theo. Apakah misi Nadine dan Alicia akan berhasil? Akankah mereka kembali ke tubuh masing-masing? Lanjut ke part 2 ya.